Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mince akan bawain alur cerita film yang berjudul P2. Film yang dirilis tahun 2007 ini menceritakan tentang seorang wanita cantik yang terkunci di dalam gedung kantornya sendiri karena pulang terlalu larut malam. Dan tidak hanya itu saja, dia terjebak bersama dengan seorang security psikopat yang sudah lama naksir dan mengincar dirinya. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita karir nan sukses bernama Angela. Bisa dibilang setiap harinya Angela ini selalu kerja lembur bagi kuda. Dan bahkan di malam Natal pun Angela masih harus tetap datang ke kantor untuk mengerjakan pekerjaannya. Tak lama kemudian rekan kerjanya yang bernama Jim mendatangi ruangan Angela. Di sini Jim meminta maaf atas perbuatannya semalam karena dirinya sedang mabui berat. Let's just not worry about it, okay? No, it's a baby last year. Merry Christmas, Angela. Setelah Jim pergi, Angela pun menelpon kakak perempuannya untuk mengabarkan bahwa dia akan datang terlambat di acara makan malam keluarga mereka. Seiring dengan hari yang semakin larut, satu persatu karyawan pun mulai meninggalkan kantor. Saat akan pulang, Angela bertemu dengan Carl, salah satu security yang hendak mengunci ruangan kantor. Angela pun akhirnya mengajak Carl untuk turun bersamanya. Saat berada di dalam lift, Carl mengatakan bahwa gedung kantor akan dikunci selama 3 hari ke depan dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru. Sesampainya di lobi, mereka berdua pun berpisah karena Angela harus mengambil mobilnya yang terparkir di basement. Angela pun sampai di basement P2, tempat di mana mobilnya terparkir. Sialnya, tiba-tiba mobilnya berulah dan tidak mau menyala. Oh God, what am I gonna do? Get out of the car is what I'm gonna do. Angela pun akhirnya mengemasi barang-barangnya dan memutuskan kembali ke lobi untuk memesan taksi. Sialnya lagi, pintu menuju lift telah terkunci. Angela pun akhirnya berjalan ke ruangan security dan bertemu dengan Tom, si petugas security yang berjaga malam itu. Angela meminta tolong kepada Tom untuk membukakan pintu lift. Tetapi Tom malah menawarkan diri untuk membetulkan mobil Angela. Awalnya Angela menolak karena dia ingin buru-buru pulang. Namun pada akhirnya Angela pun mengiyakan tawaran Tom karena ingin menghargai inisiatif Tom. Yeah, these are pretty weird. Try turning the keys again. Tom pun berusaha membetulkan mobil Angela, tetapi sayangnya mobil itu masih tidak mau menyala. Tom pun menyerah dan akhirnya mengantarkan Angela ke pintu lift. Sebelum membukakan pintu, Tom sempat modus mengajak Angela untuk makan malam bersamanya. Tetapi Angela menolak dengan sopan karena dia berencana untuk makan malam bersama dengan keluarganya. Yo. You sure you don't want me to call you a cab? Sesampainya di lobi, Angela pun segera memesan taksi sambil menelpon kakaknya. Angela memberikan kabar bahwa mobilnya mogok dan dia akan terlambat kurang lebih 1 jam lamanya. Start without me, and I'll be there within the hour now. Tak lama kemudian, taksi yang dipesan Angela pun datang. Saat Angela akan keluar, tiba-tiba pintu lobinya telah terkunci. Angela pun akhirnya meminta agar supir taksi tersebut menunggu sebentar dan segera berlari kembali ke dalam basement. Angela berbicara kepada Tom melalui kamera dan memintanya agar membukakan pintu lobi. Tetapi sialnya, Tom tidak kunjung menjawab sampai pada akhirnya taksi itu meninggalkan Angela. Di tengah-tengah rasa kesalnya, Angela pun mencoba untuk menelpon seseorang. Namun sialnya lagi, sinyal ponselnya juga menghilang. Sambil rempong membawa barang bawaannya, Angela pun berjalan menelusuri basement dan mencari Tom. Dan sepertinya hari ini adalah hari yang paling sial di dalam hidup Angela. Lampu basement tersebut tiba-tiba mati total. Dengan hanya mengandalkan cahaya dari ponselnya, perlahan Angela berjalan di tengah kegelapan. Dan tiba-tiba... Seketika Angela pun hilang kesadarannya. Oh,
Wait, it's okay, it's okay. You're all right, you're all right, you're all right. Okay? Saat terbangun, Angela sudah berganti baju dan terduduk dalam kondisi terikat. Di hadapannya terdapat Tom yang menggunakan kostum Santa Claus. Anehnya, Tom bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tom juga mengajak Angela untuk Christmas dinner romantis bersamanya. I'm sorry about this. I was, not I have the mind. Like I said, you Look, I don't know what you're doing, but you better just untie me. up there. I'm from Reedfield. Angela yang panik mulai mencari alasan agar dia bisa segera keluar dari sini. Angela mengatakan bahwa pacarnya akan segera menyusulnya ke sini jika Angela tidak segera pulang. Tetapi Tom yang licik pun mulai mengkorek-korek informasi hingga memutarbalikkan semua perkataan Angela. Sampai pada akhirnya Tom tahu bahwa Angela ini sebenarnya tidak mempunyai pacar alias jomblo ngenes. I'm starving. Tom, this is really sweet of you. Do you want to say grace or should I? Work and stuff, I guess hobbies, and you know what? That's and forgive everything that she does. How long have you guys been dating? 2 years. Who? He's a journalist. Clayton. I don't remember. He must get really lonely when you have to work late. Because I'm worried about how quickly he's gonna get here. He's probably on the Harlem River Drive as we speak. Okay. He could be coming down this ramp right now as we speak. You know, you haven't been very talkative since we met. To me. Please, don't. Love you. What do you think? Tom kemudian menyuruh Angela untuk mengabari keluarganya bahwa saat ini dia baik-baik saja. Angela pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti perkataan Tom. Hey, Rosie. Hey, where are you? I can't hear her. Hello? think Sweetie, it's the flu. you really sound... Well, rest up and hopefully you'll feel better. Anyone's ever given me. Setelah itu, Tom memberikan sebuah kado spesial berisikan video rekaman CCTV. Aren't you even curious? Come on. Ternyata itu merupakan rekaman CCTV semalam yang dimana Jim sedang mabui berat dan mengajak Angela untuk mabar pusreng. Setelah menonton video tersebut, Tom mengajak Angela untuk pergi ke suatu tempat. Angela pun melihat adanya kesempatan saat Tom sedang menunduk untuk melepaskan ikatannya. Dia pun segera mengambil garpu dan menusukkannya ke punggung Tom. Walaupun sempat berhasil lolos, sialnya Tom kembali menangkap Angela dan memborgol tangannya. Because you won't relax your arm. Tom pun kemudian membawa Angela berkeliling dengan mobilnya. This is gonna be much better. Are we down here, Thomas? Sesampainya di P4, terlihat Jim rekan kerja Angela yang terikat di sebuah kursi. Ternyata maksud dan tujuan Tom adalah ingin memberikan pelajaran kepada Jim. Tom merasa sangat emosi atas perbuatan Jim kepada Angela. Tom pun kemudian menyuruh Angela turun dan membalaskan dendamnya. Tetapi di sini Angela menolak karena merasa perbuatan Jim semalam adalah tidak disengaja dan Jim sudah meminta maaf. Tom yang emosi akhirnya mengambil tindakan sendiri dengan menggebuki Jim hingga babak belur. As a wife, Tom, please, Tom. How many times can you say it? I know you're a person, okay? I know you're a person, okay? He's the one you should be scared of. He's the... You gotta stop letting have their way with you. Yes, yes. No, it's okay. It's okay. Don't try to run away, okay? I said look at her! You mess with the wrong. You pretentious Ivy League, who is obviously not a slut! Because you can't talk your way out of this.
He won't be bothering you again. Do you like this? Do you like to get touched? Huh? Tidak sampai di situ saja, Tom juga menabrak Jim dan membuatnya COD-an langsung dengan malaikat maut. Melihat kejadian itu, Angela pun hanya bisa berteriak histeris. Di saat Tom lengah, Angela diam-diam membuka kunci pintu mobil dan segera berlari kabur menyelamatkan diri. Tom pun tidak langsung mengejarnya karena dia harus membersihkan TKP terlebih dahulu. Sementara itu, Angela berhasil memindahkan posisi tangannya dan berhasil sampai ke ruangan security. Dia pun segera mengambil ponselnya beserta dengan kartu akses milik Tom. Somebody's trying to... Angela kemudian berlari ke parkiran P1 dan dia berhasil mendapatkan sinyal di sana. Dengan tangan yang sangat gemetar, Angela pun segera menelpon polisi. Sialnya, karena panik, HP-nya malah terjatuh keluar. Dan tak lama kemudian, langkah kaki Tom pun juga mulai mendekat. Angela pun akhirnya memilih untuk meninggalkan HP-nya dan berlari menuju ke arah lift. Please answer. Please. Please, outside. He's in the parking lot. He already killed someone else. Di dalam lift, Angela berusaha meminta pertolongan dengan memencet tombol bantuan yang ada di sana. Tetapi usaha tersebut nampaknya sia-sia karena intercom tersebut malah tersambung kepada Tom. Angela, that's why I pretended to be someone else. A guy showed you no respect. You know, if you just give us a chance, it can work out on one another. And eventually they support each other. I wish you had just a little bit more respect for yourself. Tom pun kemudian memasukkan selang air melalui langit-langit dan membuat lift tersebut mulai dipenuhi air. Dan di dalam situ ternyata juga ada jasad security lain, aka si Carl yang telah dihabisi oleh Tom. Di saat air sudah mulai tinggi dan Angela hampir tenggelam, beruntungnya Angela bisa membuka pintu lift dan keluar dari sana. Angela? And I can stay here! In this park! Angela? Besides, it's freezing out there! Sementara itu, Tom memantau Angela melalui CCTV sambil joget-joget gak jelas udah kayak psikopat mengerikan. Angela pun menemukan sebuah kapak dan segera merusak semua CCTV yang terpasang di parkiran. Kemudian Angela diam-diam menyelinap masuk ke dalam ruangan security. Di sana dia melihat sebuah video yang dimana ternyata Tom telah mencelap-celup dirinya saat pingsan tadi. Angela yang geram pun langsung menghancurkan video rekaman tersebut. Dan secara tidak sengaja melalui CCTV Angela melihat mobil polisi yang lewat karena panggilan Angela beberapa saat yang lalu. Angela pun langsung berteriak meminta tolong. Namun tiba-tiba Tom kembali muncul dan menyetrum Angela hingga pingsan. Tom pun segera menyembunyikan Angela dan membersihkan lokasi kejadian. Theo? I'm sorry. I have to do this. Kemudian dengan raut wajah yang sangat tenang, Tom pun segera menghampiri Pak Polisi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tom mengatakan bahwa telepon tersebut hanyalah prank semata dan kondisi di sana sangat aman terkendali. Namun polisi tidak semudah itu mempercayai perkataan Tom dan tetap harus melakukan pengecekan sesuai dengan SOP. I just gotta close this gate, you know, a lot of homeless people around here.
On this way, but be careful on P3. There's a broken water. Sementara polisi melakukan pengecekan, Tom pun terus memantau melalui CCTV. Sure you haven't seen anything weird tonight? Well, we don't want to break any rules, right, partner? Karena tidak menemukan ada yang mencurigakan, polisi pun akhirnya pergi meninggalkan gedung tersebut. Angela yang baru sadar dari pingsannya berusaha keluar dari bagasi mobilnya. Entah bagaimana caranya, dia berhasil keluar dan berlari mengejar Pak Polisi. Sialnya, Pak Polisi sudah keburu pergi dan tidak melihat keberadaan Angela. Tom pun kemudian melepaskan anjingnya untuk mengejar Angela. Angela pun terus berlari dan bersembunyi di dalam sebuah mobil. Anjing Tom juga berhasil masuk ke dalam mobil melalui kaca yang pecah. Akhirnya, karena kepepet dengan sangat terpaksa, Angela harus memulangkan si anjing ke dunia anime. Why would you do that? Melihat peliharaan kesayangannya itu sudah tiada, membuat Tom berteriak histeris. Sementara itu, Angela kembali ke ruangan security. Di sana, Angela kembali menelpon 911 tetapi tidak kunjung ada jawaban. Akhirnya, Angela mengambil kunci mobil dan berniat kabur dengan menabrakkan mobil ke pintu gerbang. After all I did for you. Answer, please answer. Somebody there. Is this an emergency? Hello? But... Sialnya, saat jalan keluar sudah di depan mata, Tom datang menabrakkan mobilnya dan membuat mobil Angela hancur terguling. Tom yang mengira Angela tidak sadarkan diri segera menghampirinya. Tepat saat pintu mobil dibuka, Angela pun dengan cepat menyerang Tom dan melumpuhkannya. Angela pun kemudian membuka borgol yang ada di tangannya dan memborgol tangan Tom ke pintu mobil. Awalnya Angela berniat untuk langsung kabur dari sana. Tetapi Tom malah memaki-maki Angela dan menyumpahi Angela dengan kata-kata yang sangat kasar. Angela yang emosi akhirnya menyalakan api dan membuat mobil tersebut meledak. Tepat di saat matahari terbit, Angela pun berhasil keluar dengan selamat dan berjalan menuju ke rumahnya. Dan film pun tamat. Yang Mimin heran, kok bisa keluarganya nggak khawatir sama sekali waktu Angela tiba-tiba batal nggak jadi datang. Tapi ya namanya juga cuma film guys. Kalau nggak kayak gitu, filmnya cuma 15 menit doang. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.